internasionalisasi ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang ingin melanjutkan sekolah. Oh iya, sejauh banyak ini sekali Bu ya. betul sekali. Sejauh ini kami sudah berhasil memberangkatkan, kemarin mendampingi mahasiswa untuk lanjut. Mahasiswa tersebut request mau lanjutnya di Inggris, jadi kami lakukan pendampingan dari awal, pendampingan setiap tes-tesnya, bahasa Inggrisnya, wawancaranya. Alhamdulillah sekarang dia sudah berada di Inggris kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di Admisi Talk Series. Daftar aja dulu. Teman-teman semua, para subscriber dari Admisi Unima. Ini kayaknya harus serius ini Bu saya. Pembuka aja udah deg-degan ini Bu Nia. Nggak apa-apa lah. Oke, teman-teman semua, untuk kali ini kita akan membahas tentang internasional kelas. Unima Internasional Kelas. Sudah bersama kami, beliau dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang, Ibu Nia Kurniati Bahtiar. Betul sekali. Ini saya lama gak ketemu ya. Terus sekarang dipertemukan di podcast Admisi Unima. Oke, Bu Nia. Nggak usah perkenalan Bu Yo, udah kenal Yo. Kan udah kenal tadi, udah dikenalin. Bu Nia Kurniati Bahtiar. Beliau adalah dosen di FEB dan sekarang menjabat sebagai Kepala Internasionalisasi Kantor Urusan Internasional di Kantor Urusan Kerjasama Universitas. Bu Nia, terkait dengan internasional kelas, kita bahasnya tentang KUK dulu. Oke, boleh. Tapi saya nggak tanya kabarnya Cak Arif dulu nih. Oh iya, boleh. Saya mau ditanya ini. Wait a minute. Who are you? Apa kabar Cak Arif? Alhamdulillah sehat Bu Terima kasih Nia. sudah mengundang Saya insya Allah kami. sudah divaksin. Oh gitu ya, alhamdulillah. Sudah divaksin, tinggal vaksin yang kedua. Insya Allah di tanggal 8 Juli ya. Oke. Mudah-mudahan sehat terus Bu Nia. Kita lawan COVID bersama-sama. Oke, Bu Nia, tentang KUK, Kantor Urusan Kerjasama. KUK itu membidangi apa sih Bu? Oke, kalau KUK itu sendiri Cak Arif kan baru ya kantornya ya kalau di Unima ini. Jadi kami itu membawahi 3 divisi. Jadi ada divisi nasional, jadi berhubungan dengan kerjasama nasional, mau industri, universitas, perkantoran. Terus ada divisi alumni yang khusus untuk memfasilitasi alumni, baik itu untuk bekerja, membuat usaha, meneruskan kuliah juga. Dan terakhir kantor urusan internasional yang fokus ke internasionalisasi mahasiswa Unima. Jadi sekarang Unima sudah mempunyai kantor urusan kerjasama. Kalau dulu untuk kerjasama kan masih masuk di Biro Marketing dan Kerjasama. Saya juga termasuk yang membantu. Jadi mungkin terkait dengan kerjasama, alhamdulillah sekarang Unima sudah mempunyai kantor urusan kerjasama sendiri, yaitu tentang urusan kerjasama nasional dan internasional. Oke, Bu Nia. KUK menarik. Menarik karena dibukanya memang khusus untuk memfasilitasi mahasiswa. Oke, Bu Nia, KUK ini ada bidang 3 tadi, yang sekarang bahasnya tentang yang internasional saja. Betul. Yang lainnya besok-besok ya teman-teman semua. Kalau nanya yang lainnya ke saya juga nggak bisa jawab soalnya. Jawabnya yang internasional. Untuk internasional ya kan. Biasalah. Oke, internasional kelas, Unima Internasional Kelas itu apa sih Bu? Jadi kemarin itu Cak Arif, sebenarnya kita mempunyai banyak sekali mahasiswa yang punya potensi besar untuk lebih dari hanya kelas nasional, gitu kan. Mereka mempunyai banyak keinginan untuk bisa lebih berkembang secara internasional. Akhirnya keinginan-keinginan itu lalu ditangkap oleh fakultas-fakultas untuk mendirikan Unima International Class. Jadi kelas internasional di
di mana mahasiswa-mahasiswa itu mempunyai banyak sekali fasilitas yang tidak didapatkan di kelas reguler. Oh, gitu. Jadi agak berbeda dari kelas reguler. Ya, kalau dulu di fakultas saya, kebetulan saya alumni Unima, itu kan memang ada kayak double degree. Jadi misalnya di fakultas teknik itu kerjasama dengan di universitas di India, terus nanti kita berijazah double. Di Unima juga dapat, di India juga dapat. Itu termasuk internasional kelas juga atau bagaimana, Bu? Nah, itu juga termasuk internasional kelas, Cik Arif, tapi kami membuatnya beberapa pilihan. Jadi kenyataan yang ada itu dalam praktis bahwa banyak mahasiswa yang mempunyai ekonomi yang cukup, mereka memilih untuk dual degree. Jadi dapat 2 ijazah gitu kan. Tapi ada juga mahasiswa-mahasiswa yang kemampuannya bagus tapi secara ekonomi kurang. Nah, itulah kami memfasilitasi dengan kelas internasional. Mereka mempunyai semua fasilitas yang didapatkan double degree tadi, kayak punya kesempatan untuk belajar di luar, terus punya kesempatan untuk ikut summer camp, visiting profesor dan lain-lain, tapi dengan biaya yang berbeda, dengan lebih murah daripada kita double degree. Oh my god! Wow! Jadi untuk memfasilitasi semua mahasiswa sebenarnya. Untuk internasional kelas ini di Unima itu kan memang sudah berjalan lama ya. Tapi itu kemana saja, Bu? Untuk negara-negara yang mungkin bisa bekerja sama dengan Unima itu apakah di Malaysia saja atau di mana saja, itu kerjasamanya dengan internasional itu gimana? Sejauh ini kami sudah melakukan beberapa kali pengiriman mahasiswa. Kalau pertukaran pelajar itu sudah beberapa kali, summer camp beberapa kali, terus seminar bareng, workshop itu sering banget. Itu kebanyakan kami melakukannya pertama di Asia Tenggara dulu, jadi Malaysia, Brunei, Thailand, Filipina. Itu kami sudah punya banyak sekali kerjasama. Jadi biasanya fakultas atau mahasiswa hanya request, kami mau ke universitas ini dan akan kami bukakan pintunya. Nah, tapi selain Asia Tenggara, kami juga punya ke Taiwan. Ke Taiwan sekarang malah baru berjalan nih pertukaran mahasiswanya. Taiwan, Jepang, Eropa ada di Jerman, Denmark dan UK. Iya, yang UK ini lagi berjalan juga ini. Nah, kami ada kegiatan bareng sekarang sama UK. Dan di Australia juga ada. Jadi itu tergantung dari mahasiswa. Jadi kami membukakan peluang, mahasiswa ingin di mana nanti kami akan fasilitasi. Gitu. Berarti sudah banyak sekali negara-negara di luar sana yang sudah bekerja sama dengan Unima ya, Bu. Dan itu sudah terimplementasi di beberapa tahun yang lalu terkait dengan pertukaran pelajar atau kegiatan-kegiatan internasional. Mungkin yang tadi disampaikan summer camp. Nah, itu kalau misalnya summer camp itu seperti apa, Bu? Ini biar jelas juga teman-teman dari SMA atau mahasiswa kita yang menyaksikan supaya juga tertarik gitu. Wah, saya mau ikut summer camp. Apa itu summer camp gitu? Dan summer camp ini selalu jadi kegiatan yang paling diminati, Arif. Jadi dengan ikut summer camp, mahasiswa itu selain bisa kenalan dengan mahasiswa lain ya yang di luar, summer camp itu dibuat sesantai mungkin, jadi lebih banyak gamesnya. Walaupun gitu. Contohnya yang summer camp yang akan berjalan bulan ini, itu topiknya itu di kewirausahaan. Tapi bulan ini, Bu? Bulan ini, iya. Jadi ini kan Juli. Iya, kan summer. Summer ini benar. Jadi summer kan COVID, Bu. Iya, jadi kita buatnya virtual. Kalau tahun ini kami buatnya virtual gitu kan. Jadi mereka tetap melakukan kegiatan having fun gitu, ada project, mereka membuat satu ide khusus di bidang kewirausahaan, terus gitu, mereka diskusikan bareng-bareng, dan banyak gamesnya kalau summer camp itu. Itu berarti diikuti oleh beberapa negara juga. Iya, betul sekali. Berarti kita bisa kenalan. Betul. Kalau mau cari jodoh. I get so weak in the knees, I can hardly speak, I lose, I can't trust. Boleh juga bisa gitu. International network gitu kan. Oke. Banyak sekali kegiatan internasional
khususnya untuk di bulan Juli ini akan sudah dimulai. Terus terkait dengan itu, kan misalnya saya alumni Bu, saya alumni, ternyata saya pengen meneruskan kuliah saya di luar negeri. Apakah ada pendampingan Bu, mungkin di KUK sendiri atau khususnya di universitas untuk mendampingi saya bisa mendapatkan kuliahnya di mana, terus biar biayanya bagaimana gitu, ada nggak Bu? Jadi alumni itu kalau bagi kami itu aset yang sangat penting, Pak. Jadi kenapa alumni itu tidak kita lepas gitu kan, karena kami merasa bahwa Unima itu menjadi satu keluarga yang terus berlanjut gitu kan, sustainable. Bukan hanya kalian ada di Unima, tapi setelah lulus juga kami harus rangkul gitu kan. Perangkulannya terutama kalau yang dalam berhubungan sama internasionalisasi ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang ingin melanjutkan sekolah. Nah, Iya, itu sejauh banyak ini sekali Bu ya. betul sekali, sejauh ini kami sudah berhasil memberangkatkan, kemarin mendampingi mahasiswa untuk lanjut. Mahasiswa tersebut request mau lanjutnya di Inggris, jadi kami lakukan pendampingan dari awal, pendampingan setiap tes-tesnya, bahasa Inggrisnya, wawancaranya. Alhamdulillah sekarang dia sudah berada di Inggris kan. Berarti itu beasiswa atau biaya sendiri? Beasiswa full juga. beasiswa. Jadi kami sampai Keren. mendampingi untuk mendapatkan beasiswa Beasiswa itu. LPDP ya, kemarin. LPDP ya. Nah, tahun ini ada lagi, Cak Arif. Oh, Tahun ini ini ada kesempatan yang daftar ya. lagi nih. Jadi kami sekarang sedang melakukan pendampingan, tapi tahun ini dia itu request mau ikut beasiswa kewirausahaan. LPDP juga. Jadi gitu. didampingi juga. Jadi kalau ada request dari alumni, kita terus dampingi. Ya, berarti teman-teman alumni yang mungkin berbakat, terus pengen kuliahnya di luar negeri juga, dan ini beberapa tahun yang lalu, ya nggak terlalu jauh, itu saya dengar yang di UK itu Mas Wahid Ibrahim itu kan alumni bidik misi juga. Oh, iya. Bidik misi beasiswa full dan sekarang melanjutkan di Inggris dengan beasiswa full juga di sana. Betul Terus ada juga dari teknik itu yang di India, yang S2-nya juga di India, dan banyak sekali yang sudah melanjutkan ke sekolah, iya betul. jenjang S2 ke luar negeri. Karena itu juga tidak luput dari Tidak. pendampingan KUK ya Bu ya. Jadi setiap tahun itu makin meningkat jumlah mahasiswa yang ternyata ingin merasakan bagaimana sih kuliah di luar gitu kan. Bagaimana sih punya networking secara internasional. Jadi tapi bukan hanya setelah lulus Arif kita dampinginya. Jadi kayak international class ini kami benar-benar perbedaan dengan regular class. Semua fasilitas yang didapatkan di international class itu kayak jadi kalau dia masuk international class nanti ada di satu semester tertentu di mana dia berangkat keluar gitu. Dia sekolahnya di luar, itu satu. Kedua, dia punya kesempatan untuk ikut summer camp ini kan. Jadi kelas reguler itu tidak punya kesempatan itu, tapi international class punya. Terus belum lagi kegiatan-kegiatan kayak sekarang yang lagi berjalan itu kan international competition. Jadi itu juga mereka juga punya kesempatan untuk itu yang difasilitasi full dan didampingi full oleh Unima. Oke, berarti untuk internasional class itu bisa diikuti dari mahasiswa dari awal, semester awal masuk, terus nanti didampingi sampai nanti bisa kuliah di luar negeri dan mengikuti kegiatan summer camp juga gitu. Berarti oke ya untuk internasional class itu. Terus untuk yang dari itu Bu, misalnya dari luar negeri mau kuliah di sini. Nah, sekarang ini kami sudah dapat juga kan yang tadi kita sempat ngobrol-ngobrol bahwa kami juga berniat untuk mendatangkan mahasiswa asing ke sini dan alhamdulillah nanti kita akan punya mahasiswa asing juga. Itu mahasiswa asing itu hanya bisa masuknya juga di kelas internasional. Jadi teman-teman kelas internasional ini tidak hanya berinteraksi dengan teman-temannya Indonesia gitu kan, tapi dari negara lain juga di satu kelas yang sama. Gitu ya. Oke, berarti ini juga kesempatan bagi teman-teman yang ada di luar negeri yang pengen mendapatkan beasiswa, juga ada beasiswanya kan Bu? Yang pengen mendapatkan beasiswa dan kuliah di Unima juga nanti akan difasilitasi dari kegiatan internasional kelas tersebut. Oke. Bu Nia, ada
yaitu tentang kesempatan apa yang didapat bagi mahasiswa yang mengikuti internasional Pak. Oke. Nah, ini kan Nah, ini lumayan. misalnya saya mau daftar internasional kan kesempatan apa aja yang bisa saya dapatkan selain tadi. Nah, itu nanti dijelaskan lebih itu lagi biar teman-teman Detail juga ya. Oh iya. paham. Yang pasti di international class, teman-teman yang berminat untuk masuk itu di setiap semester itu ada event yang berbeda, gitu ya. Nah, contohnya kalau di bulan ini ada visiting professor, bulan depan ada summer camp, semester depannya ada exchange. Tapi secara umum yang pasti didapatkan international class students itu pertama international network pasti ya. Jadi itu tidak didapatkan oleh teman-teman di reguler karena teman-temannya akan di negara-negara lain. Kedua, sertifikat pada saat kalian lulus itu adalah sertifikat kelas internasional. Jadi pada saat mau cari kerja atau mau melanjutkan studi gitu kan, syaratnya kan memperlihatkan sertifikat transkrip ijazah gitu kan, itu sudah tertulis international class. Belum lagi ada KKN internasional Cak Arif. Jadi bukan cuma belajar toh, jadi KKN pun bisa dilakukan KKN di luar. juga di luar juga. Dan itu banyak sekali ya. Iya, hanya bisa oleh mahasiswa-mahasiswa di internasional class itu. Ada lagi nggak Bu? Terutama yang kemarin itu banyak yang request itu mahasiswa ingin melakukan proyek dengan mahasiswa lain di luar. Kolaborasi. Betul, proyeknya ternyata sederhana. Ada yang membangun bisnis bareng, ada yang membangun produk bareng. Nah, itu networking-nya berjalan itu. Iya, betul. Jaringannya berjalan. Oke. Kesempatan banyak sekali yang didapatkan bagi teman-teman yang pengen masuk di internasional kelas di Unima, bisa langsung daftar saja. Terus ini yang paling ya saya sendiri yang paling dasar untuk bisa mengikuti internasional kelas. Berarti kan harus bisa berbahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Nah, itu bagaimana Bu untuk mengembangkan? Misalnya kok saya pengen tapi kok saya takut nggak mau ikut tapi saya pasif ataupun nggak bisa. Nah, itu seperti apa Bu? Oke. Ya, itu juga kami dapatkan banyak sekali feedback dari mahasiswa sebenarnya. Banyak teman-teman yang mau masuk international class tapi belum merasa pede, gitu kan. Jadi yang kami lakukan jangan khawatir, Arif itu sudah sudah kami pikirkan juga. Jadi di semester awal itu tidak langsung full semuanya bahasa Inggris, gitu kan. Gitu. Jadi bertahap. Enak ya? Iya, jadi bertahap. Mending saya kuliah lagi dong. Dan kami juga melakukan pendampingan. Jadi ada kelas martikulasi namanya. Itu Jadi pelatihan bahasa Inggris tetap jalan, kegiatan-kegiatan bahasa Inggris tetap jalan. Perkuliahan mungkin di semester awal itu tidak langsung full 100% bahasa Inggris. Kemarin sudah koordinasi dengan dosen-dosennya bahwa itu akan dibuat 50-50. Oke. Berarti nggak usah takut teman-teman untuk mau ikut internasional karena ternyata di awal juga didampingi untuk bagaimana bisa belajar bahasa Inggrisnya dan untuk disiapkan istilahnya kegiatan-kegiatan internasional. Malah kami juga menyiapkan buat TOEFL kelas loh. TOEFL kelas preparation untuk teman-teman. Adel ini semangat ini mau mengikuti. Ya kan teman-teman biasanya mau mengikuti di semester tertentu mereka akan ikut exchange students kan, pertukaran keluar kan. Universitas luar itu punya standar TOEFL. Jadi yang terjadi selama ini satu semester sebelumnya kami persiapkan untuk TOEFL kelas. Gitu. Berarti standarnya mengikuti dari negara yang diikuti yang diinginkan ya. Oke. Untuk itu Bu. Nah, tadi kan bahasa Inggris ya dasar juga. Nah, ini yang paling dasar lagi. Oh, gitu, ada lagi ya yang paling dasar. Yang paling dasar lagi yaitu biaya. Oh iya. Biaya internasional kelas itu seperti apa? Murah, mahal? Saya setuju kalau itu dasar banget. Ya itu dasar setelah sebelum bahasa memang kita berbicara tentang biaya ya. Nah, alhamdulillah kegiatan internasionalisasi ini sangat didukung oleh Unima. Jadi secara universitas dan secara fakultas ini dukungannya besar sekali sehingga biaya yang diterapkan itu sama antara kelas reguler dan kelas internasional gitu.
enak banget. Nah, ya. itu dia enak banget sebenarnya. Enak banget itu. Kesempatannya banyak Iya, gitu kan, oh. biayanya sama. Internasional tapi biayanya sama dengan Iya. yang ada Regular di kelas. reguler kelas itu. Iya. Ya ini kudunya ya bisa ditangkap bagi teman-teman mahasiswa untuk bisa go internasional. Betul Ya. sekali. Oh, biayanya sama loh, teman-teman. Wah, Sama ayo. dengan fasilitas yang jauh lebih berbeda. Iya, fasilitasnya beda tapi biayanya sama. Saya kuliah lagi aja, Bu. Oh ya, yuk. Ya, S1-nya saya. Ya, oke. Biaya murah. Terus yo disamakan kan enak kan? Kenapa nggak bisa ikut internasional? Kesempatannya udah ke luar negeri. Oke, Bu. Bunia. Apalagi nih yang harus saya tanyakan ini, Bu? Udah banyak sekali dan teman-teman pasti nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentarnya, misalnya terkait dengan apapun yang terkait dengan internasional kelas. Nanti insya Allah kita akan langsung bahas. Oke, Bunia, ini waktunya kayaknya berapa menit lagi? Oh, 20 menit berjalan. Udah lama, Bu. Nggak terasa ini. Ya? Udah 20 menit ya, hampir setengah jam ini. Oke, Bunia. Fakultas apa yang mengikuti program internasional kelas yang ada di Unima? Unima ini. Nah, sejauh ini untuk kalau teman-teman ingin mendaftar ke fakultas yang memiliki international class itu kita punya teknik informatika. Di mana teknik informatika ini peminatnya tinggi sekali kalau belakangan ini. Berhubungan dengan itu apa ya, fakultas saya digitalisasi. Oh gitu ya. Saya sekalian promosi dong. Itu fakultas saya gitu. Oke. Teknik informasi ini mahasiswanya peminatnya banyak karena memang tuntutan zaman gitu ya. Jadi ini langsung menjawab untuk membuka kelas internasional. Teknik industri juga membuka kelas internasional. Selain itu ada fakultas hukum juga yang membuka kelas Fakultas internasional. hukum juga. Gitu. Jadi teman-teman yang masih bingung mau masuk fakultas mana, ini bisa memilih di antara 3 ini untuk mengikuti kelas internasional. Kelas internasional. Jadi fakultas hukum, fakultas teknik Informatika dan engineering. Oh iya, itu industrial, prodi. sorry. Prodi teknik informatika, Teknik prodi industri, terus sama fakultas hukum, ilmu hukum. Oke, kalau misalnya saya sudah menjadi mahasiswa di salah satu dari 3 program studi itu, terus bagaimana cara saya untuk mengikuti internasional kelas? Oke, jadi itu kalau kemarin yang terjadi banyak yang mendaftar. Jadi ternyata pada saat kita melempar isu ini ke mahasiswa kita sendiri gitu, peminatnya lumayan banyak. Itu yang diharapkan dari dulu. Oh iya ya. Jadi peminat dari prodi lain pun banyak yang ikut gitu kan. Jadi terutama sekarang kita mempunyai banyak sekali kegiatan dengan universitas luar nih yang sedang berjalan gitu kan. Besok yang tadi saya sebutkan ada summer camp. Mahasiswa kita itu mereka mendaftar untuk menjadi bukan hanya peserta, tapi mereka mendaftar untuk menjadi kalau bahasanya itu student body. Student body itu pendamping. Pendamping. Jadi berarti mereka yang sudah mendampingi teman-temannya gitu kan. Terus itu mahasiswa yang sudah ada dan mereka tinggal daftar ke kita untuk kita ikutkan ke summer camp itu. Iya. Ya. Banyak sekali. Ini teman-teman ini ya memang antusias dan semangat untuk benar. go internasional. Mungkin karena ini juga ya Cak Arif ya, maksudnya semuanya sekarang berbasis internet. Semua informasi sangat cepat. Jadi kalau cuman kita main lokal itu kayaknya kurang gitu kan. Nah, mahasiswa ini ternyata menangkap itu dengan cepat gitu. Jadi kami juga memfasilitasi dengan cara kalian apa yang kalian inginkan, kalian mau sekolah di mana, kami bukakan pintunya. Tapi bagus juga Bu untuk kegiatan internasional kelas ini bisa kayak expo gitu Bu. Wah itu kayaknya mahasiswa akan berdatangan untuk bertanya, oh ini dari universitas ini kegiatan ini ya dibuat expo, kayaknya bagus itu dalam rangka milad Unima, expo untuk Unima internasional. Ini menjawab itu Cak Arif, memang kita akan ada expo. Jadi sekarang itu
Padahal ini nggak disetting loh, ini Iya, pertanyaannya nggak. tiba-tiba. Makanya saya tiba-tiba aja gitu, kenapa sudah langsung direalisasikan ya? Jadi Oke. sekarang ini kan kita lagi berjalan, itu yang diinisiasi oleh Unima adalah the first ASEAN International Competition. Itu diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa nasional Mm-mm. di babak 1. Babak 2-nya itu mereka akan melakukan kompetisi dengan mahasiswa internasional. Jadi Unima menggandeng universitas dari Malaysia, Filipina, Thailand, dan Taiwan, Vietnam juga, itu bareng-bareng untuk membuat kegiatan ini. Nah, di akhir akan ada expo. Jadi hasil-hasil dari mahasiswa setiap universitas itu akan kami expokan. Walaupun secara virtual, teman-teman jadi nanti lihatnya secara virtual. Iya, makanya ini akan lebih detail lagi karena diikuti oleh beberapa negara. Universitas, Nah, iya, kenapa saya tadi kok muncul pertanyaan itu? Saya itu dulu pernah berkunjung ke Expo LPDP di Surabaya. Oh ya. Nah, makanya Terus skemanya sama kayak gitu ya. Benar, jadi benar. dari negara-negara itu terus memberikan istilahnya ini loh universitas yang ada di Thailand, ini universitas yang ada di Malaysia. Kamu bisa di sini mendapatkan ini dan sebagainya. Nah, itu tadi saya bertanya itu aja, feeling aja. Wah, kayaknya bagus ini gitu. Dalam rangka milad tapi kegiatan internasional tetap berjalan, dan kalau misalnya virtual itu bisa disaksikan di rumah saja. Iya, betul Dan sekali. itu juga sangat informatif sekali ya Bu, untuk bisa mendapatkan informasi dengan di rumah saja melalui virtual. Virtual, iya. Oke, Bunia, banyak sekali saya sampai mau pertanyaan apa lagi ini sudah saya sampaikan semua. Nanti kalau misalnya ada yang belum jelas bisa langsung komen saja di kolom komen, nanti biar nanti bisa dijawab dari kami atau dari Bunia selaku dari Kepala Divisi Urusan Internasional. Nah, Betul gitu. sekali. Oke, Bunia. Ini kan kelas internasional ini kan memang dibuka baru ini ya, Bu. Iya. Tapi implementasinya sudah berjalan bertahun-tahun Sebelumnya, iya, sebelumnya. Iya. Nah, itu kan sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman semua terkait dengan internasional. Terus terakhir Bunia, yang mungkin Bunia akan sampaikan berkaitan dengan Unima Internasional. Oh iya, thank you Cak Arif. Nah, jadi awalnya untuk international class ini kami bangunnya itu adalah menangkap keinginan dari mahasiswa. Gitu. Jadi kami melihat banyak sekali anak-anak muda sekarang, milenial sekarang itu yang tidak puas dengan hanya berada di lokal. Jadi ingin apalagi di Magelang. Benar. Jadi walaupun di kota kecil, tapi networkingnya internasional itu banyak banget yang pengen. Nah, akhirnya kami membuka ini. Ini pun hasil kerjasama, jadi kami kerjasama dengan pusat bahasa untuk mempersiapkan mahasiswa. Jadi kalau teman-teman nanti masuk ke international class, itu kerjasama dengan pusat bahasa, kami latih bahasa Inggrisnya. Ya, gitu. bahasa Inggrisnya. Nanti kami kerjasama dengan universitas luar untuk kalian mau dikirim atau dibuatkan event seperti apa. Jadi sebenarnya di sini kami ingin mengundang teman-teman semua untuk masuk ke international class, karena biayanya sama dengan fasilitas yang jauh lebih luar biasa gitu. Tidak hanya fasilitas di kesempatan di Magelang, tapi Di juga luar, di betul luar sekali. negeri. Gitu. Jadi harapannya teman-teman yang masih bingung mau masuk fakultas apa, pilih saja 3 fakultas tadi itu, 3 prodi tadi, untuk bisa kalian mengikuti kelas internasional. Internasional. Oke, teman-teman yang mau masuk di Unima juga ya, lihat dulu nanti mau di prodi apa, mengikuti internasional kelas apa. Terus Betul itu sekali. Bu, misalnya ada mahasiswa kita dari Unima yang pengen tahu, itu nanyanya di mana, terus kemana? Oh iya, betul. Baik itu kalian sudah mahasiswa ataupun calon mahasiswa, kalau mau bertanya tentang international class, bisa langsung ke email, jadi kuk@unima.ac.id, atau kalian bisa datang langsung sini, tapi kalau bisa jangan dulu ya. Untuk berarti sekarang itu memang prosesnya adalah 100% BDR, ya? Oh, iya. online gitu. Oke. Jadi teman-teman kalau misalnya bertanya via email atau mungkin menghubungi kami di hotline Betul bisa, sekali. Dan nanti akan diteruskan ke kami biar gitu ya. diarahkan ke Boleh. KUK gitu. Oke, teman-teman, banyak sekali
informasi yang kita dapatkan hari ini terkait dengan internasional kelas. Kalau misalnya masih bingung bisa langsung ke email saja di kuk@unima.ac.id. Terus kalau misalnya mau berkomunikasi langsung, bisa langsung ke hotline, nanti biar kearahkan ke Bunia langsung atau mungkin dari staf di KUK urusan internasional. Oke Bunia, terima kasih sudah memberikan informasi sekali, dan mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi Bu supaya bisa membahas dan menanggapi pertanyaan dari teman-teman semua mungkin yang kebingungan tentang internasional kelas. Jadi oke, teman-teman Bu. nanti yang bingung nanti kan bisa posting gitu kan, atau meminta request mau dibahas apa, membahas apa, supaya nanti kita bisa bahas lagi gitu ya. Itu. Jadi nanti bisa langsung komen saja untuk bahas tentang internasional kelas yang di Malaysia itu seperti apa. Kita nanti coba bisa buatkan janji untuk bisa langsung ke narasumbernya. Oke, Bunia, terima kasih. Mudah-mudahan tetap sehat. Thank you Carif. Carif juga semoga tetap sehat. Saya harus sehat, nih nggak sehat saya nggak di sini. Ya, teman-teman semua, terima kasih untuk para subscriber yang ada di admisi Unima. Jangan lupa untuk gelombang 3, teman-teman semua jangan lupa daftar di Unima saja. Terima kasih Bunia, mudah-mudahan sehat selalu. Selamat beraktivitas kembali. Dan mudah-mudahan bisa bertemu kembali. Dan kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.